Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fizriani selaku dosen mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling, dan tak lupa juga teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Najwa sebagai moderator pada presentasi hari ini, dan ada pun juga rekan-rekan saya, Vanesya, Gita Fitria, dan Nilam Ayu. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu pertanyaan terbuka, sambung menyambung pembicaraan, dan keruntutan dalam konseling. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak bareng-bareng. Baik, yang pertama di sini ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah suatu pertanyaan yang memerlukan jawaban penuh, sehingga akan menggunakan pengetahuan atau perasaan subjek itu sendiri. Sehingga pertanyaan terbuka bersifat objektif dan menghasilkan jawaban yang terdiri dari banyak kata. Menurut Winkel 1991, apabila konselor menggunakan pertanyaan terbuka, berarti konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menanggapi secara luas dan memberikan ulasan yang lebih panjang, sehingga jawaban klien tidak hanya satu atau dua kata saja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nazwa. Materi selanjutnya yaitu apa itu pertanyaan terbuka. Jenis pertanyaan biasanya memakai kata tanya, bagaimana atau apa. Memberi kebebasan atau kesempatan kepada klien dalam menjawab partisipasi aktif dalam percakapan. Merupakan cara yang efektif untuk menggali informasi dengan menggunakan intonasi suara yang menunjukkan minat dan perhatian. Fungsi pertanyaan terbuka. Yang pertama, menemukan bagian penting tentang suatu topik yang disampaikan oleh klien. Yang kedua, berfungsi meningkatkan kemampuan untuk membuka atau menutup pembicaraan mengenai kebutuhan suatu individu dan pewawancara atau konselor. Yang ketiga, dapat mengungkapkan hal-hal yang menjadi pusat perhatian serta isu-isu yang berkembang pada diri klien. Lalu yang keempat, dengan melakukan pertanyaan terbuka, membuat konselor akan membawa layanan konseling ke arah pembicaraan mengenai hal-hal yang lebih khusus, sesuai dengan yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami klien. Tujuan pertanyaan terbuka. Yang pertama, membuat proses layanan konseling menjadi terpusat pada klien. Yang kedua, konselor dapat memahami permasalahan yang dialami klien. Yang ketiga, klien dapat mengungkapkan permasalahannya dengan panjang lebar sehingga konselor dapat memahaminya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nilam. Kepada Nilam saya persilakan. Baik, selanjutnya itu ada contoh pertanyaan terbuka. Suatu pertanyaan terbuka akan memberikan dorongan kepada klien untuk memilih sebuah topik yang akan digunakan. Contohnya itu seperti yang pertama, apa yang sedang Anda alami saat ini? Yang kedua, sejak kapan Anda merasakan hal ini? Yang ketiga, bagaimana sikap Anda terhadapnya? Yang keempat, apa yang Anda pikirkan? Yang kelima, apa yang ingin Anda bicarakan hari ini? Pembahasan selanjutnya sambung menyambung pembicaraan. Pembicaraan antara konselor dan klien harus saling menyambung karena untuk dapat melakukan konseling dengan baik diperlukan pertanyaan yang menyambung guna terberantasnya masalah yang dihadapi klien dan proses konseling akan berjalan dengan efisien. Jika dalam konseling tidak terjadi sambung menyambung pembicaraan, maka pembicaraan antara konselor dengan klien tidak akan menyambung. Pembicaraan pun akan kaku dan masalah yang dihadapi klien tidak akan teratasi dengan baik sehingga konseling tidak berjalan dengan efisien. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Vanes. Untuk Vanes dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan keruntutan dalam konseling. Menurut Yeni tahun 1999, keruntutan mengandung makna adanya kaitan antara satu pokok pembicaraan terdahulu dengan pokok pembicaraan berikutnya. Ini berarti adanya sambung menyambung antara apa yang dibahas dengan pertanyaan konselor lanjutan. Lawan dari keruntutan ini adalah melompat, yaitu pindah dari satu pokok pembicaraan ke satu pokok pembicaraan lain tanpa ada ketuntasannya. Konselor harus dapat menangkap inti respon klien sebelum konselor mengajukan pertanyaan terbuka. Berikutnya, guna mendalami pernyataan klien tersebut lebih lanjut, pembicaraan yang runtut akan dapat membawa konselor pada penemuan sumber dan inti permasalahan yang dialami oleh klien. Selanjutnya saya akan membahas hal yang harus dilakukan konselor saat melakukan keruntutan. Yang pertama ada konselor mengikuti pernyataan klien. Yang kedua, konselor menangkap dari hal-hal penting dari pernyataan klien tersebut. Yang ketiga, hal penting tersebut ditanyakan konselor guna mendalami persoalan itu lebih lanjut. Dan yang selanjutnya ada agar konselor dapat mengajukan pertanyaan yang runtut diupayakan dalam bentuk poin pertama ada melatih diri secara terus-menerus, yang poin kedua ada mampu berpikir secara baik dan tentu saja memerlukan kecerdasan, dan poin terakhir yang ketiga adanya rasa percaya diri. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu untuk menggali masalah yang dialami oleh klien dalam konseling, yaitu dengan cara bertanya. Fungsi utama dari penggunaan pertanyaan terbuka yaitu agar klien dapat berbicara lebih bebas dan terbuka. Pembicaraan konselor dan klien harus saling menyambung, karena untuk dapat melakukan sesi konseling dengan baik diperlukan pertanyaan yang menyambung, gunanya terentasnya masalah yang dihadapi klien dan proses konseling yang akan berjalan dengan efisien. Keruntutan dalam konseling adanya kaitan antara suatu pokok pembicaraan terdahulu dengan pembicaraan berikutnya. Nah, ini berarti adanya sambung menyambung antara apa yang dibahas dengan pertanyaan konselor selanjutnya. Baik teman-teman semua, itulah penjelasan tentang pertanyaan terbuka, sambung menyambung, pembicaraan, dan keruntutan konseling. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan pada presentasi hari ini. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua.